Gede, huh? Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru dari Disney yang berjudul Pinocchio. Siapa sih yang gak tahu karakter kartun yang satu ini? Karakter kartun yang digambarkan sebagai sebuah boneka kayu yang mendapatkan kesempatan hidup berkat doa dari seorang bapak tua. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada suatu malam di sebuah desa kecil yang terletak di Italia, Jiminy Cricket, seekor belalang yang bisa berbicara, berusaha mencari tempat untuk menghangatkan tubuhnya. Ia pun akhirnya memasuki rumah seorang pemahat kayu yang bernama Geppetto. Di rumahnya, Geppetto tinggal bersama kucing peliharaannya yang bernama Figaro dan seekor ikan bernama Cleo. Malam itu, Geppetto akhirnya berhasil menyelesaikan boneka marionet buatannya yang terlihat sama persis dengan mendiang putranya. Karena boneka itu terbuat dari kayu pohon pinus, Geppetto pun akhirnya memberinya nama Pinocchio. Saat sedang sibuk, Geppetto tiba-tiba kedatangan seorang pelanggan yang ingin membeli jam kayunya. Sayangnya, Geppetto mengaku tidak menjual semua jam itu karena semuanya adalah benda-benda kesayangan mendiang istrinya. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Geppetto pun bersiap-siap untuk tidur. Sebelum tidur, Geppetto melihat sebuah bintang harapan, jadi ia pun membuat sebuah permohonan dengan sepenuh hati. Tak lama kemudian, sinar terang bintang permohonan mulai masuk ke rumah Geppetto dan secara ajaib menghidupkan Pinocchio. Jiminy yang ada di sana juga terkejut melihat Pinocchio yang tiba-tiba hidup dan bisa berbicara. Tak lama kemudian, seorang peri biru lalu menghampiri mereka. Ia berkata, jika Pinocchio ingin menjadi anak laki-laki sejati, maka ia harus bertindak berani, jujur, dan tidak egois. Dengan begitu, ia nantinya bisa menjadi anak laki-laki yang akan dibanggakan oleh ayahnya, yaitu Geppetto. Nah, karena Pinocchio masih belum mengetahui apapun tentang kehidupan yang sebenarnya, jadi peri biru pun mengutus Jiminy untuk bertanggung jawab sebagai hati nurani Pinocchio yang akan mengajarinya benar dan salah. Setelah itu, Geppetto pun terbangun karena ia sepertinya mendengar sesuatu. Setelah menyalakan lampu, Geppetto pun terkejut melihat Pinocchio hidup dan berbicara. I sure did. Hello, Pops. And I can walk. Ia pun merasa sangat bahagia karena kehadiran seorang anak adalah hal yang sudah ia dambakan sejak lama. Mereka pun merayakan keajaiban itu dengan mendengarkan musik sambil menari bersama. Sejak saat itulah, hari-hari Geppetto menjadi jauh lebih berwarna karena kehadiran Pinocchio. Mereka banyak melakukan pekerjaan rumah bersama-sama, layaknya seorang ayah dan anak laki-lakinya.
Setelah beberapa hari menjalani kehidupan bersama, Geppetto merasa mungkin ini adalah waktunya Pinocchio untuk mulai bersekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, Geppetto memperingatkan Pinocchio tentang beberapa hal dan memintanya untuk pulang tepat waktu. Meskipun sedikit khawatir, namun Geppetto harus tetap mengirim Pinocchio ke sekolah agar ia bisa merasakan kehidupan seperti anak-anak lainnya. Di dalam rumah, Jiminy terlambat bangun, jadi ia pun segera bergegas untuk menyusul Pinocchio. Untung saja di luar ia bertemu dengan seekor burung camar bernama Sofia yang bersedia untuk mengantarkannya ke sekolah Pinocchio. Di tengah perjalanan menuju ke sekolah, Pinocchio tiba-tiba dicegat oleh seekor rubah penipu bernama John dan temannya yang bernama Gideon. Mereka mencoba mengajak Pinocchio untuk bergabung ke sebuah pertunjukan teater. Mereka meyakinkan jika Pinocchio ingin menjadi anak laki-laki sejati dan membuat ayahnya bangga, maka ia harus menjadi seseorang yang terkenal. Tanpa diketahui, John dan Gideon sebenarnya ingin menjual Pinocchio pada seorang pemilik pertunjukan teater yang bernama Stromboli. Beruntung saja sebelum Pinocchio masuk ke dalam jebakan, Jiminy datang dan menyelamatkannya. Mereka pun berhasil kabur dari kedua penipu itu dan Pinocchio akhirnya bisa masuk ke dalam sekolah. Sayangnya beberapa saat kemudian seorang guru malah mengusir Pinocchio karena ia dianggap tidak pantas di sekolah dan harusnya berada di pertunjukan boneka. Kesempatan itu pun kembali dimanfaatkan oleh John dan Gideon untuk mendapatkan Pinocchio. Mereka lalu mengurung Jiminy dengan sebuah toples kaca dan menyerahkan Pinocchio pada Stromboli. Sementara itu di rumah, Geppetto menunggu dengan cemas karena Pinocchio tak kunjung pulang. Ia pun akhirnya membawa Figaro dan Cleo pergi ke sekolah untuk mencari Pinocchio. Di pertunjukan teater, Pinocchio berkenalan dengan seorang wanita bernama Fabiana dan marionette balerina yang bernama Sabina. Saat itu, Pinocchio menampilkan pertunjukan yang sangat bagus, meskipun di tengah pertunjukan kakinya sempat terbakar karena gesekan yang terlalu cepat dengan panggung kayu. Namun meskipun begitu, Pinocchio tetap berhasil menutup pertunjukan dengan baik sehingga penonton pun senang dan memberikan uang yang banyak untuk Stromboli. Dengan semua keuntungan itu, Stromboli tentu saja senang dan berusaha mempertahankan Pinocchio dengan cara mengurungnya. But I can find you, always. Oh no! Please! Di waktu yang sama, Geppetto menerjang hujan untuk mencari Pinocchio. Sayangnya malam itu ia tidak menemukan Pinocchio meskipun ia sudah mencari di berbagai tempat. Di dalam kereta Stromboli, Fabiana dan Sabina mencoba membebaskan Pinocchio, namun mereka gagal karena Stromboli memergoki mereka. Setelah itu, kereta rombongan teater Stromboli terlihat bergerak menuju ke sebuah tempat pertunjukan selanjutnya. Secara tak terduga, kereta itu melaju melewati Jiminy sehingga ia pun berhasil bebas dari toples kaca. Jiminy kemudian masuk ke dalam kereta dan melihat Pinocchio terkurung di dalam sangkar. Jiminy kemudian menanyakan beberapa hal pada Pinocchio yang dijawab olehnya dengan berbohong. Setiap kebohongan yang terucap membuat hidung Pinocchio menjadi lebih panjang sedikit demi sedikit. Tak disangka semua itu ternyata dilakukan oleh Pinocchio agar Jiminy bisa mengambil kunci kurungannya. Jadi setelah Pinocchio mengaku kalau ia sengaja berbohong, hidungnya pun kembali ke bentuk semula. Then I had to reach the key. Setelah berhasil bebas, Pinocchio dan Jiminy pun kabur dari kereta Stromboli. Saat mereka dalam perjalanan pulang, mereka pun tidak sengaja dibawa oleh seorang kusir bernama Mr. Coachman.
Seorang anak laki-laki bernama Lemwick mengatakan kalau semua anak-anak akan dibawa oleh Mr. Coachman ke sebuah pulau kesenangan, di mana di pulau itu tidak ada polisi, orang tua, atau aturan untuk anak-anak. Jadi anak-anak akan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan di pulau tersebut. Dan benar saja, sesampai di pulau itu, semua anak-anak mulai menikmati semua permainan, makan sepuasnya, dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Melihat semua itu, Pinocchio merasa tidak nyaman, apalagi saat anak-anak menghancurkan semua jam sebagai simbol tidak ada batasan waktu untuk mereka. Kembali ke Geppetto, saat ia sedang kebingungan mencari Pinocchio, burung Sofia menemuinya dan memberikan sebuah brosur tentang pulau kesenangan. Hal itu pun membuat Geppetto mengetahui kalau Pinocchio sekarang berada di pulau tersebut. Di pulau kesenangan, Pinocchio dan Lemwick terlihat sedang bermain biliar. Tak lama kemudian Jiminy datang menemuinya, namun ia malah dilemparkan ke lubang bawah tanah. Di sana Jiminy menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan. Ia melihat Mr. Coachman mengubah anak-anak menjadi keledai dengan bantuan anak buahnya yang berbentuk seperti kabut hitam. Jiminy yang ketakutan pun akhirnya pergi menemui Pinocchio. Namun di sana ia melihat Lemwick sudah berubah sepenuhnya menjadi keledai, sementara Pinocchio sudah memiliki telinga dan ekor seperti keledai. Karena hal itu, Pinocchio dan Jiminy pun akhirnya kabur dari pulau kesenangan. We don't want to bump into Monstro. Who's Monstro? Island. Land ho! Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di rumah, namun tidak menemukan siapapun di sana. Sofia datang memberitahu mereka kalau Geppetto telah menjual semua jam berharganya dan pergi mencari Pinocchio ke pulau kesenangan. Mendengar hal itu, Pinocchio dan Jiminy pun kembali ke laut. Di sana mereka tidak sengaja bertemu dengan Fabiana dan Sabina yang mengatakan kalau Stromboli telah ditangkap oleh polisi. Kini mereka telah membuat pertunjukan teater sendiri dan mengundang Pinocchio untuk bergabung. Namun karena saat itu Pinocchio memiliki urusan yang jauh lebih penting, jadi ia pun berjanji akan bergabung nanti setelah urusannya selesai. Karena Pinocchio memiliki niat yang baik, telinga dan ekor keledainya pun akhirnya menghilang. Setelah itu, Sofia, Jiminy, dan Pinocchio kembali melanjutkan perjalanan mencari Geppetto. Setelah mengarungi lautan, mereka pun akhirnya berhasil bertemu dengan Geppetto. Geppetto terlihat terkejut setelah bertemu dengan Pinocchio dan mendengar semua petualangannya dalam sehari. Saat mereka akhirnya bersatu kembali, mereka tiba-tiba ditelan oleh monster laut raksasa yang dikenal dengan nama Monstro. Saat berada di dalam perut Monstro, Pinocchio mendapatkan ide untuk membuat api dengan menggunakan minyak paus. Ia pun mulai menggesekkan kakinya pada kayu dan terciptalah percikan api. Berkat hal itu, Monstro pun kesakitan, jadi ia pun terpaksa memuntahkan semua isi perutnya. Tak sampai di situ, Monstro ternyata kembali mengejar mereka sehingga Pinocchio menggunakan semua kekuatannya untuk membawa ayah dan yang lain menuju ke gua batu.
Setelah mereka berhasil selamat, Pinocchio mencoba membangunkan ayahnya, namun sang ayah tak kunjung sadar. Ia pun menangis karena berpikir sang ayah sudah meninggal dunia. Tak disangka air mata Pinocchio berhasil menghidupkan ayahnya kembali. Geppetto merasa sangat bahagia karena mereka semua masih selamat. Ia juga merasa bangga pada Pinocchio karena ia sudah berhasil membuktikan kalau ia adalah anak laki-laki sejati. Mereka pun berpelukan dan pulang bersama-sama. Saat mereka pergi, kaki Pinocchio perlahan-lahan berubah menjadi kaki manusia, yang berarti Pinocchio sudah berhasil mewujudkan keinginannya. Dan film pun akhirnya selesai. Dari film ini kita bisa melihat bagaimana besarnya kasih sayang orang tua pada anaknya. Mereka bahkan rela melakukan apapun demi kebahagiaan anak-anaknya. Semoga pesan dari film ini diterima dengan baik oleh teman-teman semua, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!